Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Derajat. Sebelumnya kita sudah membahas mulai dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Derajat adalah salah seorang wali songo. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat diperkirakan lahir tahun 1470 Masehi. Namanya adalah yang terkenal Raden Qasim Syarifuddin. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Ibu Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila, yaitu putri dari Arya Teja Adipati Tuban. Inilah kisah tentang Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Di pesantren yang dipimpin ayahnya, Sunan Ampel, Raden Qasim terlihat jarang bermain-main, waktunya lebih banyak ia habiskan di rumah. Sekalipun begitu, seperti anak orang alim lainnya, Raden Qasim memiliki tanggung jawab belajar. Ia mengaji, mengeja ayat Allah dan hadis Rasulullah. Ia juga mendalami ilmu fikih dan tauhid. Raden Qasim pun tumbuh menjadi anak muda yang berilmu. Hatinya yang lembut semakin terasah ketika ia sering mengikuti ayahnya berdakwah. Saat usia Raden Qasim beranjak dewasa, tugas dakwah tetap harus ia emban, sekalipun hati sang ibu berat melepas dirinya, tugas suci menegakkan kalimat Allah harus diutamakan. Berlayarlah ke pesisir barat Gresik, di sana ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu, titah Sunan Ampel kepada putranya yang sekaligus muridnya itu. Raden Qasim mematuhi, ia pun berkemas untuk berangkat. Dengan menumpang biduk nelayan, Raden Qasim berlayar, ia berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya sudah bulat, tugas suci ini harus ia laksanakan dengan amanah. Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Angin yang baik sepertinya akan membuat pelayaran Raden Qasim lancar. Selepas pelabuhan tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk, tetapi laut memang menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menduga-duga. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba turun badai yang amat dahsyat. Biduk itu terombang-ambing, dipermainkan ombak tanpa ada daya sedikit pun. Terang saja biduk itu menjadi seperti korek api dalam aliran sungai, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Akhirnya sebuah ombak besar membuat perahu naas itu hancur berkeping-keping, sang nelayan terlempar tak diketahui nasibnya. Sementara Raden Qasim masih mampu meraih dayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Qasim bertahan dengan dayungnya, sampai kemudian pertolongan yang tak diduga-duga datang menghampiri. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul dan berenang mendekati Raden Qasim. Putra Sunan Ampel yang mulai didera kepanikan ini segera merasa bahwa ikan itulah yang dikirim Allah untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya untuk dinaiki Raden Qasim. Pria berhati lembut itu dengan senang hati menaikinya. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Qasim, seekor ikan cucut juga mempersilahkan dirinya dinaiki adik Sunan Bonang ini. Dengan cepat kedua ikan itu melaju membawa Raden Qasim lepas dari badai. Tak berapa lama Raden Qasim dapat selamat sampai di pantai nelayan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak Banjarwati.
Inilah kisah karomah paling masyhur Raden Qasim yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus yang juga ditimpa badai. Ikan paus kemudian menelan Nabi Yunus, tetapi ia tetap selamat hingga dibawa ke tepi pantai. Kisah penyelamatan ikan ini tercatat sejarah terjadi pada tahun 1485 Masehi. Kedatangan Raden Qasim ternyata sudah dinantikan dua orang tokoh penting di Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam dan mempersiapkan dirinya membantu kerja dakwah Raden Qasim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Qasim sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang didirikan pria yang berhati lembut itu seperti memanggil orang-orang untuk mengenal Allah dan agamanya. Lambat laun pengajian yang digelar Raden Qasim dibanjiri peminat. Surau itu pun beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Akhlaknya yang mulia serta kedermawanannya menjadikan Raden Qasim mendapat simpati luas. Dakwah Islam yang dilakukannya memberi angin segar bagi pertumbuhan wilayah itu, baik secara sosial maupun ekonomi. Jelak bertambah ramai dan kemudian berubah nama menjadi Banjaranyar. Selang beberapa waktu, Raden Qasim pindah ke desa Derajat yang berjarak sekitar 1 km dari desa Jelak. Di sini Raden Qasim melebarkan penyebaran Islam dan mulai masyhur dengan sebutan Sunan Derajat. Desa Derajat sebenarnya agak terpencil, konon sebelum memilih desa yang berupa dataran tinggi itu, Raden Qasim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri yang menganjurkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan di desa Derajat. Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah hutan angker, tak ada satupun orang yang berani menginjakkan kakinya di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, penghuni hutan marah dan mendatangkan bala berupa penyakit pada penduduk. Tetapi Sunan Derajat yang ikhlas dapat melewati ujian itu dengan baik. Hutan angker itu diubahnya menjadi pusat penyebaran Islam ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun dibangun. Karomah Sunan Derajat sebagai wali yang dikaruniai kesaktian dan ilmu penyembuhan memang terkenal sampai ke seantero negeri. Kerap ia dipanggil untuk menyembuhkan orang yang sedang tertimpa sakit. Kelembutan tangannya serta pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari akar dan daun-daunan membuat hampir semua penyakit dapat disembuhkan. Tak lupa ia selalu berpesan kepada si pasien agar selalu berdoa dan tak meninggalkan salat. Media dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat di dalam berdakwah menggunakan beberapa media dan juga menggunakan ajaran-ajaran. Di antara ajarannya yang terkenal adalah disebut catur piwulang. Catur piwulang berisi ajaran di antaranya adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuto, berilah tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Paring pangan marang kang kaliren, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang kang kawudan, berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Paring payung marang kang kodanan, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Inilah 4 atau catur piwulang, 4 ajaran. Ini adalah diantaranya contoh lagu yang telah ditembangkan tentang catur piwulang ajaran Sunan Derajat.
Selain catur piwulang, juga beliau membuat tembang pangkur. Inilah tembang mocopat pangkur. Ningkar minggu ringgu koro akarono karenan marti siwi sinabung resmi mingkitu Sinuko Sinukarto Mrekratarto Pakar dine ilmu luhur Kang tumrap ing tanah Jawa Tembang pangkur menceritakan tentang seseorang yang sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat keduniawian dan mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Sunan Derajat juga membuat alat gamelan yang disebut singo mengkok. Inilah gamelan singo mengkok dari Sunan Derajat yang sekarang masih tersimpan dalam Museum Sunan Derajat. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang dakwah Sunan Derajat yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.